Setelah berat turun, apakah mengurangi kapasitas lambung saat makan dok? Cepat kenyang. Sebenarnya kapasitas lambungnya itu tidak berubah, tapi kebiasaanmu, perasaanmu setelah makan itu yang berubah, yang beradaptasi, sehingga akhirnya kamu merasa lebih cepat kenyang. Dok, apa berat badan bisa mempengaruhi tekanan darah? Berapa tekanan darah yang normal? Iya, jadi orang yang overweight atau obesitas itu lebih rentan terkena hipertensi. Untuk tekanan darah yang normal itu adalah di bawah 120/80. Minimal cheat day 1 minggu berapa kali dok? Saya suka menggunakan namanya the 80-20 rule. Jadi selama 1 minggu kan kita makan kira-kira 21 kali makan besar, 7 kali 3. Nah, 80% waktu, 16 kali kita makan sesuai jadwal, 20% yang kurang lebih 5 kali kita makan cheat meal. Fasting itu benar sehat. Intermittent fasting itu adalah salah satu cara untuk memanage kalori yang kita makan sehari-harinya. If it works for you, then good. Kalau kamu tetap sehat, kamu menikmatinya, kamu bahagia, kamu bisa bergerak aktif, oke. Dok, cara tahu kebutuhan protein, karbo, sama lemak harian gimana ya? Udah lengkap saya jelasin di YouTube, playlist cara diet sehat. Check it out. Gimana diet buat yang ada sakit mah? Karena biasanya sembuh dengan makan nasi. Emang kenapa? Makan aja bu nasinya, nggak apa-apa. Ibu diajarin diet apa? Diet apa maksudnya? Yang ibu makan itu diet apa gitu? Ya itulah, awkward kan jadinya. Dok, kalau lingkar dada, paha, dan berkurang itu bagus nggak? Tapi timbangan nggak turun-turun? Tergantung, kalau memang masih tinggi massa lemak di daerah tersebut, lalu kamu ukur memang turun, setelah itu timbanganmu malah nggak turun-turun, kemungkinan besar massa lemak yang turun di situ, which is always good. Kira-kira berapa kalori Odading Mang Oleh? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ini ketahuan nih nggak follow Coach Anton nih dari Diet Santuy. Udah dibahas loh sama dia. Gimana sih ini nggak di follow nih? Bagi persenan ya coach. Ini kayaknya udah harus gunting rambut lagi. Dok, kalau olahraga kayak push up, squat, sit up, dan lain-lain nggak keringetan, itu bisa tetap bentuk otot nggak ya? Otot yang terbentuk di gym itu tidak ditentukan oleh berapa banyak keringat yang kamu keluarkan. Nggak dari itu, oke? Jadi bisa. Gimana cara mempertahankan diet terus berjalan lancar sampai titik ideal yang diinginkan? Dinikmati dan dibangun kebiasaannya. Kalau kamu nggak menikmati dietnya dan kamu tidak membangun kebiasaan selama proses diet tersebut, ya sama aja bohong, nggak akan bertahan lama diet tersebut. Yo, cara nanggepin orang yang julid sama aku yang lagi diet. Tunjukin hasilnya. Udah, sesimpel itu. Di dalam hal lain dalam kehidupan juga gitu. Tunjukin aja hasilnya buat mereka. Biarkan mereka julid, biarkan mereka ngomong, tunjukin hasilnya. Yang defisit kalori biasanya kelihatan hasil dalam berapa bulan sih? Tergantung, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, macam-macam. Dan tergantung hasilnya dilihat dari apa? Berat badan kah? Lingkar tubuh kah? Massa lemak kah? Massa otot kah? Performance di gym kah? Dan lain sebagainya. Banyak banget. Yang kalau asupan carbs berlebih atau fat berlebih ada pengaruh ke berat badan nggak? Kalau cuma masalah berat badan, ujung-ujungnya kembali lagi ke keseimbangan kalori. Tapi kalau kita udah ngomongin komposisi tubuh, massa otot, massa lemak, makro sangat mempengaruhi. Jadi harus sangat diperhatikan. Dok, apa anaknya dokter Dion itu nanti waktu besar harus jadi dokter seperti orang tuanya? Saya dan Lucy dua-duanya itu nggak mau Jamie jadi dokter. Like, seriously, we don't want him to be a doctor. Kecuali kalau misalnya dia bener-bener mau dari lubuk hati atau dalam. Ya udah. Dok, clean food itu yang kayak gimana ya? Kalau dia tapi nggak makan clean food tapi porsinya tetap terjaga, apa tidak apa-apa? Buat yang udah pernah ikut kelas nutrisi sama saya pasti tahu saya nggak suka pengkategoran clean food atau dirty food. Mengagung-agungkan atau menjelek-jelekan satu jenis makanan tertentu itu jelek banget sifatnya menurut saya. Dok, kalau aku pikir makan sayuran bisa nggak sih kalau makan buahnya yang agak dibanyakin? Dari segi kalori dan makro keduanya sudah berbeda. Kalori dari buah otomatis pasti akan lebih banyak daripada sayur-sayuran, dan menurut saya masing-masing ada fungsinya. Jadi nggak bisa sih. Dok, apa benar habis makan kenyang langsung mandi bikin buncit? Ini ada penelitiannya. Jadi makanan itu ionnya positif, sedangkan air dingin itu ionnya negatif. Jadi kalau kita mandi air dingin akan menarik makanan ini. Tapi kalau kita mandi pakai air hangat, justru perut buncit kita akan terdorong ke dalam. Ya enggak lah! GI yang tinggi pada satu jenis makanan, misalnya nasi putih, itu bisa diturunkan kadarnya. Salah satu caranya adalah dengan mengkombinasikannya dengan protein dan juga lemak. Dengan cara ini, GI untuk meal tersebut itu akan menjadi menengah dan bukan lagi tinggi. Hitung-hitungan tentang kalori itu mutlak atau enggak, atau ada miss-nya. Jadi tidak ada yang pasti ya di dunia ini, kecuali ketidakpastian. Termasuk juga perhitungan kalori ini. Itu hanya estimasi, belum lagi error saat kita menghitung, saat mencatat, dan seterusnya. Hyung, selain angkat beban, bagus, panggil Hyung ya sekarang ya. Hyung, selain angkat beban, ningkatin massa otot, apalagi ya belum mampu jadi member di gym. Gak perlu ke gym sebenarnya untuk bisa melakukan latihan beban ya. Di rumah juga bisa. Saya udah 3-4 bulan nih latihan di rumah doang, sedih saya. Kenapa aku makan telur sebutir aja langsung jerawat? Apa benar kalau makan telur banyak bisul? Makan telur menyebabkan bisul itu sebenarnya tergolong mitos, karena keduanya itu terpisah.
Bisul itu sendiri adalah infeksi atau peradangan pada kulit dan tidak disebabkan oleh telur. Selain amnesia, ada cara lain lagi nggak dok untuk melupakan dia? Kamu coba tanya sama si Momo Geisha, ada cara nggak untuk melumpuhkan ingatan, untuk menghapus kenangan tentang dia? Mungkin dia tahu. Ya, tanya dia. Dok, kapan saya bisa belanja baju seperti sedia kala? Baju saya sudah pada sombong banget nih orang. Gua doain naik berat badan lo, tapi otot semua. Dok, apakah benar terlalu sering dekat kipas angin dapat membuat gendut atau buncit? Dari mana lagi ini informasinya? Ya ampun, dari kecil saya emosi. Minum es boleh nggak dok pas diet? Oh jangan, es itu bisa membekukan lemak, setelah itu juga menyumbat pembuluh darah jantung. Tapi bohong. You serious? Minum aja, nggak apa-apa. Udah santai aja. Kenapa aku kangen dia dok? Jangan lemah. Kira-kira puasa kalori jenis OCD seperti yang dibawakan Deddy Corbuzier itu efektif nggak? OCD itu hampir sama dengan intermittent fasting, dan ujung-ujungnya itu kembali lagi ke keseimbangan kalori. Kalau kamu OCD atau AF tapi masih melebihi kebutuhan kalori, ya sama aja, nggak akan efektif. Kalau perbanyak makan protein tanpa latihan beban bisa meningkatkan massa otot tidak. Ini sama aja kayak kamu beli skin epic tapi skill mainmu itu masih warrior. Ngapain boy? Jangan jadi beban boy. Dok, kalau nggak suka olahraga tapi diganti sama jalan kaki 6.000 langkah itu gimana? Boleh, nggak masalah. Olahraga itu nggak perlu kok untuk kurus. Gitu kan jawaban yang kamu mau? Nggak ya. Belajar untuk mencintai olahraga. Mulai dari yang mudah, terus ningkatin pelan-pelan. Apakah resting heart rate itu heart rate saat tidur? Jadi resting heart rate adalah denyut jantung kita pada saat kita sedang beristirahat. Jadi tidak hanya pada saat kita sedang tidur. Oke? Normalnya itu di angka 60 sampai 100 kali per menit. Dok, apa benar kalau udah makan berat nggak boleh langsung mandi? Itu dari segi medis gimana? Ini saya juga dulu pernah dengar mitos seperti ini, di mana habis makan berat itu nggak boleh langsung mandi. Kalau misalnya langsung mandi, perutnya bakalan buncit. Nggak ya, itu cuma mitos doang. Jadi nggak ada masalahnya sama sekali. Ya, dok, apakah kebutuhan air putih yang kita butuhkan bisa digantikan dengan air lainnya? Jadi sebenarnya kebutuhan cairan kita nggak cuma dilihat dari air putih. Jadi dilihat juga dari makanan dan minuman-minuman lainnya. Cuman kan jelas beda air putih sama kopi, kandungannya, kalorinya, dan seterusnya. Kalau dalam program diet apakah harus selamanya turun? Nah ini, suatu saat nanti berat badanmu itu pasti akan stuck. Entah itu karena berat badanmu sudah ideal, atau karena kamu memang sudah nggak tahan lagi mau defisit kalori. Katakanlah berat badanmu sudah ideal, tapi apakah komposisi tubuhmu juga ideal? Kalau dalam program diet apakah harus selamanya turun? Nah ini, suatu saat nanti berat badanmu itu pasti akan stuck. Entah itu karena berat badanmu sudah ideal, atau karena kamu memang sudah nggak tahan lagi mau defisit kalori. Katakanlah berat badanmu sudah ideal, tapi apakah komposisi tubuhmu juga ideal? Dok, kalau lagi haid boleh olahraga angkat beban nggak? Karena saya belum pernah haid, jadi saya nggak bisa kasih jawaban yang istilahnya subjektif ya. Jadi enak nggak, nyaman nggak selama haid angkat beban. Tapi kalau dari apa yang saya baca, aman-aman aja. Dok, kalau orang diet itu lemaknya kemana ya setelah jadi kurus? Wah, konten TikTok nih. Jadi pup kah, keringat, atau hilang gitu aja. Jadi lemak yang digunakan oleh tubuh kita sebagai energi itu akan menghasilkan sisa metabolisme yang akan dibuang lewat CO2, nafas, dan juga urin dan keringat. Maaf dok, tadi saya buka artikel di Google, minum air es setelah olahraga bisa bikin...